Huzur, pertanyaan ketiga adalah sejauh mana manusia dapat menggeluti teknologi genetik dalam sains dan biologi? Apa pertanyaannya? Anda tahu? Apa pertanyaannya? Sampai sejauh mana manusia diizinkan untuk terjun di bidang teknologi genetik? Berkenaan dengan topik ini, sebelumnya pernah saya jelaskan secara detail. Al-Quran Karim tidaklah menyalahkan sesuatu sains kecuali ranting dari rekayasa genetika yang merubah ciptaan Allah Ta'ala. Jika sains campur tangan dalam hal penciptaan, merubah ciptaan dan berusaha untuk menciptakan makhluk baru, Allah Ta'ala jelas-jelas mengutuk perbuatan tersebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menolaknya dan berfirman bahwa itu terjadi sebagai akibat dari bisikan syaitan. Manusia akan melakukan demikian jika diperintah oleh syaitan. Sebagaimana jika difirmankan di dalam Al-Quran Karim bahwa akan dilakukan penemuan hal-hal yang baru, di sana difirmankan bahwa mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, dan atas perintah syaitan, mereka akan mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Peringatan apa lagi yang bisa lebih besar dari ini? Suatu pekerjaan yang disebut dengan pekerjaan syaitan, artinya di dalamnya tidak akan ada keberkatan dari Allah Ta'ala. Dan berkenaan dengan khutuwati syaitan, Allah Ta'ala berfirman bahwa dia adalah musuhmu. Untuk itu jika kalian mengikutinya, kalian akan menanggung kerugian. Atas dasar itu, saya selalu menasihati para Ahmadi yang menggeluti bidang rekayasa genetik, baik itu masih menempuh pendidikan, atau yang akan, bahkan yang sudah lulus. Saya katakan kepada mereka, sama sekali kalian jangan pernah merubah ciptaan Allah Ta'ala. Jangan melakukan penelitian untuk hal itu. Yang dapat dilakukan adalah dengan mengabdikan keahlian di bidang rekayasa genetika untuk melindungi makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Misalnya penelitian untuk penyakit kanker, di mana disebabkan oleh rusaknya sebagian gen dapat menimbulkan kanker. Dengan mengganti gen tersebut dengan gen yang lebih ringan, yang berkat upaya tersebut, seseorang dapat terhindar dari penyakit tersebut. Amalan seperti itu bukanlah termasuk merubah ciptaan Allah, melainkan melindungi ciptaan Allah Ta'ala. Untuk itu, setiap ilmu pengetahuan atau sains bisa digunakan untuk kemanfaatan, juga untuk kerugian. Ini merupakan peringatan khusus dari Al-Quran yang ditujukan kepada para pakar di bidang rekayasa genetika untuk jangan bermain-main dengan ciptaan Allah Ta'ala. Jika kalian menimbulkan perubahan dalam ciptaan, lalu menciptakan ciptaan baru, maka kalian akan terbunuh. Dan gejala-gejala ini sudah mulai nampak sekarang. Karena asumsi yang menjadi sandaran rekayasa genetika, sampai saat ini pengalaman membuktikan bahwa asumsi tersebut sudah tidak dapat dipercaya lagi. Sebagai contoh, diambil satu gen dari satu bakteria atau dari seekor serangga yang berkenaannya diketahui perilaku apa yang dapat ditimbulkan oleh gen tersebut atau memiliki tabiat tersebut. Lalu gen yang sama ditanamkan juga kepada serangga yang lainnya. Secara matematis, tabiat atau perilaku tersebut seharusnya bertambah. Namun alih-alih demikian, malah timbul karakter yang baru. Artinya, sebagai akibat dari interaksi, tidak persis mengkopi yang itu, melainkan ada yang lainnya lagi. Dan disebabkan karena itu, timbul resiko, jangan sampai para pakar rekayasa genetika menciptakan sesuatu yang nantinya tidak akan dapat dikendalikan. Untuk itu, di Amerika dilakukan gerakan besar yang menentang hal tersebut. Bahkan ilmuwan yang mahir dalam bidang itu sendiri terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian di antaranya mengetahui sepenuhnya, bukan orang biasa yang mengatakan, melainkan mereka yang berpengetahuan luas. Mereka melakukan protes keras dan mengatakan, mungkin saja manusia berperan dalam membinasakan kemanusiaan. Melalui rekayasa genetika, dapat menciptakan hewan, bakteria, dan juga makhluk yang manusia sendiri tidak mampu untuk mengendalikannya. Ini merupakan ranting yang satu penggunaannya, tidak semuanya, ditolak oleh Al-Quran Karim.